Selamat malam teman-teman, apa kabar? Semoga kita sehat selalu ya. Selama 3 bulan PSBB ini, banyak sekali yang kita pelajari. Kita sebagai karyawan, sebagai yang di rumah saja, sebagai pengusaha, belajar karena kita tidak tahu situasi ke depan seperti apa. Yang karyawan, work from home, yang ibu-ibu, dia juga bikin camilan-camilan untuk menambah penghasilan. Sementara yang pengusaha, mereka kreatif. Kreatif, mereka berjuang. Dia berusaha eksis untuk membayar biaya-biaya di perusahaannya, seperti gaji karyawan, yang yang lumayan besar ya, yang cost tetap. Tapi malam ini kita nggak akan bahas itu. Saya bersama sahabat saya, Sylvia Linawati Gunawan, saya pengen sekali teman-teman tuh dengar cerita sharingnya Sylvia ini, ya, yang luar biasa, mengenai kenapa dia setelah 27 tahun jadi karyawan, kemudian dia pindah, gitu, membangun suatu bisnis. Jadi dari comfort zone, dia pindah ke bisnis, yang membangun suatu bisnis dari nol. Jadi bagaimana kita dengerin yuk ceritanya. Oh ya, sebagai tambahan, Sylvia ini bekerja di salah satu perusahaan farmasi nasional ya, terbesar di Indonesia. Sil, Oh, Sil. halo, halo, Lis. Halo, Uh, kabar baik, ketemu di sini. Kak Beswo. Udah lama banget kita work from home. Cerita dong, Sil, gimana Sil, kok bisa gitu, kok bisa memutuskan keluar dari comfort zone. Jadi karyawan kan enak, gitu, Ya, tiap bulan dapat income gitu. Kenapa sih dasarnya? Ayo ceritain dong, biar yang lain tuh dengar gitu ya. loh. Oke, Lis. Terus gue sharing aja ya. Kita Ya, sharing aja ya di sini. Mungkin buat teman-teman juga semuanya, selamat malam. Welcome ya untuk dengerin ngobrolan kita nih malam ini tentang kenapa sih yang tadi Sulis tanyain, kenapa sih kok udah di zona nyaman gitu ya, udah nyaman, udah enak-enak, kenapa mau memutuskan untuk apa istilahnya ke jalur lain gitu ya? Karena sebetulnya karena intinya itu karena gue tuh pengen punya kebebasan gitu, Lis, hmm. bebas gitu, pengen bebas. Karena sebetulnya kerja kan udah lama banget ya, dari mulai biasalah seperti pada umumnya orang-orang kan kalau misalnya bekerja kan kalau setelah lulus kuliah apa sih umumnya yang ditanya sama keluarga kita, orang tua kita gitu kan, mau kerja di mana gitu ya. Jadi gue begitu lulus gue langsung tuh ngelamar kerjaan tuh, langsung pokoknya kirim CV sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah udah gitu setelah setelah itu ya udah waktu berlalu kan, berjalan sampai di usia gue waktu itu 47 loh. Nah Oh, ini 47 kan tuh udah usia yang mendekati mulai itu. mikir ya, mendekati, mikir-mikir kan Lis, mulai mikir-mikir nanti gue mau pensiun karena kan 55 pensiun ya, gue pensiun gue mau ngapain ya gitu. Terus gue Hmm. punya cita, Lis, gue punya cita-cita, gue pengen kalau udah pensiun tuh gue masih bisa gini loh, kalau bisa kita jangan minta tapi memberi gitu loh. Jadi Hmm. gue pengen banget, Sharing ya. pengen banget tuh kerjanya tuh yang kalau udah pensiun tuh pengen kerja kayak di organisasi yang dunia gitu ya, kayak misalnya di UNICEF tuh cita-cita gue dulu gitu. Jadi pas udah berhenti kerja, gue pengen yang tetap berkarya, tetap menghasilkan uang, tapi ada setengah sosialnya gitu loh. Pengen Cerita bantu. dong, Sil, gimana tuh awalnya bisa begitu? Nah, Mulainya gimana? awalnya gini, Liz. Jadi gue waktu kerja itu um, dikasih peluang gitu loh, dikasih Hmm. peluang sama temen baik dulu, temen di SMA ya, namanya Tita Maki, yang luar biasa deh pokoknya. Hmm. Jadi dia itu ngajakin gue sebenarnya bukan ngajakin berbisnis sebetulnya, ngajakin untuk ketemuan untuk melihat satu demo gitu ya sebenarnya ya waktu itu. Nah akhirnya terus gue pikir wah ini bisa bikin gue karena gue ada ya, nggak beres gitu ya di Ada tantangan ya waktu itu ya. tantangan kesehatan lah. Akhirnya gue pikir ya udah deh,
gue ikut gitu ya. Nah, tapi gue lihat sisi lain dari produk, bukan hanya dari sisi produknya, tapi ternyata ini bisa merubah hidup gue gitu loh. Akhirnya gue memperdalami lagi. Nah, terus gue belajar, yang gue menohok gitu ya, waktu dikasih satu cerita tentang Robert Kiyosaki. Pernah dengar nggak, Lis? Iya, iya, aku pernah baca bukunya. Aku suka baca-baca buku-buku Baca mereka. buku gitu ya. Robert Kiyosaki. Nah, Ya. waktu kuliah, yang bukunya ini nih. Gue selalu deket-deket sama buku ini. Bukunya ini judulnya nih. Nah, waktu gue baca buku ini nih, Cash Flow Quadrant nih, Lis, gue langsung kayak, selama ini gue juga udah baca. Waktu kuliah gue baca, tapi kagak ngerti. Nggak mudeng ya. Nggak mudeng gitu. Kayak gini loh, Lis, mungkin gue bisa sharing ini. Karena kenapa akibatnya gue memutuskan untuk keluar dari zona nyaman ya. Karena ini nih ya, satu video mungkin gue bisa sharing ya, Lis ya. Merimain lagi nih buat teman-teman semua, biar lebih paham lah mengenai ini ya. Kita dengerin dulu deh ya, Lis ya. Boleh ya? Boleh, boleh. Om Robert ya, kita dengerin Om Robert Kiyosaki. Nih, kita dengerin deh ya. Important diagram my rich dad showed me when I was a little boy was a diagram known as a cash flow quadrant. And the quadrant is made up of the 4 different people who make up the world of business. So my rich dad said, in the world of business, there's E's, and E's stand for employees. An employee, he says, you can always tell who they are by their core values. And what the employee, whether the president or the janitor of the company, will always say the same words. The words are, I'm looking for a safe, secure job with benefits. That's what makes them an employee, because their core values is security. The other one of the 4 is the S, or the small business owner or the self-employed. And again, their core values will cause them to use the same words, which are, if you want it done right, do it by yourself. S means they're also solo. They're generally one-person act, or operate by themselves. On the right side of the quadrant are the B's. And what Rich Dad said the B stood for was big business, or like Bill Gates. Forbes defines big business as 500 employees or more. And their words are different. They say, I'm looking for a good system, a good network, and the smartest people I know to help run my business. So they're unlike the S. They don't want to run the company by themselves. They want smart people to run their companies for them. And then the 4th of the quadrant is the I, and I stands for investor. These are people who have money work hard for them. These people are people who have people work hard for them. And these are the people that work hard for the rich. So early on in my life, it was my poor dad who always said to me, Robert, go to school and so get a high-paying job. And so my poor dad's core value was to be an employee. He wanted job security, promotions, a steady paycheck, and all this. And so it was my rich dad who said to me, he says, Robert, if you really want to be rich, learn to build businesses. It made more sense to him to work hard to build a business, something you owned, and something you could pass on for generation to generation to your kids. Whereas my poor dad said, work hard, but my rich dad said, why would you work hard for something you'll never own and you get fired from right away? Again, that was a difference in values. So my rich dad suggested I learn how to be a business owner and learn how to be an investor. And that's one of the big differences. On this side of the quadrant, these people here work for security. They work for money also. On this side over here, their key value that they want is they want freedom. They don't want to have to work at a job anymore. They don't want to have to work for the rest of their lives. So the beauty of building a business and learning how to invest is very simply that this is passive income. You work hard for a few years, but possibly for the rest of your life, income keeps flowing to you. Nah, kayak gitu, Lis. Ya, thank you Om Robert. Luar biasa ya. Luar biasa ya, benar-benar. Aku sebentar. Aku ini yang membuat benar-benar merubah hidup gitu ya. Nah, aku kasih lihat nih. Aku mungkin boleh ya, Lis ya. Gue berbagi sedikit mengenai, karena gue tuh orang yang lama banget nangkep ini nih.
Jadi udah baca buku dari kuliah. Waktu itu kuliah, gue udah beli bukunya, tapi nggak ngerti gitu loh. Gue rasa sama kali ya, kebanyakan orang baca tapi nggak ngerti. Jadi mungkin gue bisa share yang ini ya. Ini nih. Sedikit tadi mengenai penjelasannya Robert Kiyosaki ya. Jadi di kuadran yang kiri kan dia tulis tuh, ada tulisannya poor ya, Lis ya. Iya. Begitu dia bilang poor, gila ya, berarti gue di kuadran miskin dong gitu ya. Karena mindsetnya beda. Mindsetnya tuh keamanan pekerjaan. Jadi ini bukan masalah jelek atau bagus sih sebenarnya, Lis. Ini pilihan ya. Tapi banyak orang yang nggak tahu, termasuk gue waktu itu nggak tahu. Oh ternyata bisa tuh semua orang ada di kuadran sini. Sebenarnya bisa gitu. Jadi kuadran yang kanan nih, yang kuadran passive income ya, atau business owner atau investor. Nah, di situ dijelaskan di sini ya, kalau employee kita memang punya pekerjaan ya. Kita kerja dari pagi sampai malam, kadang lembur gitu ya. Sibuk ya. Apalagi lo tahu sendiri kalau kita lagi budget ya, Lis ya. Iya. Ya, lagi budget, terus gue kalau lagi mau tayang iklan, gimana kira-kira? Waktu mesti kejar-kejaran waktu, kayak gitu ya. Karena kan ngurusin hal seperti itu. Tidur bisa kurang, kayak gitu ya. Ketemu anak juga ada waktunya, timingnya. Mau cuti juga ada batasannya ya. Cutinya cuma 12 hari, setahun gitu ya. Jadi kerja keras, ya, tapi nggak aman loh sebenarnya loh. Kan bisa aja suatu waktu perusahaan udah nggak membutuhkan kita, memecat kita bisa kan? Iya, seperti saat ini banyak karyawan-karyawan yang dirumahkan atau yang dipotong gajinya. Nah, itu dia. Jadi nggak ada security sebetulnya ya, gitu. Terus nggak ada waktu pula, karena tadi waktunya kan terbatas ya. Nah, kemudian kalau yang kuadran berikutnya nih, self-employed. Nah, biasanya ini orang tua aku nih, Lis, orang tua gue, punya toko dulu. Ya, dia kerja keras, kesian deh, nyokap bokap tuh kerja keras. Karena memang dia cuma taunya ada yang namanya dulu ya, namanya zaman dulu ya, kamu kalau udah gede mau jadi apa? Enggak, saya mau buka toko. Mau kerja, saya mau buka toko. Pilihannya tuh kayaknya buka toko, jadi arsitek, jadi insinyur, jadi dokter gitu ya. Jadi kalau nggak kayak sekarang. Sekarang anak muda sekarang kan banyak tuh ragamnya. Itu digital lagi gitu kan. Nah, sekarang ini kalau yang namanya self-employed, nah ini yang sering ketuker sama business owner. Jadi banyak orang yang salah. Oh enggak, gue business owner, gue business owner. Oh, bisnis apa? Oh, saya punya salon katanya gitu. Punya salon gitu ya. Salonnya ada berapa? 1. Itu mah bukan benar, itu self-employed. Kenapa? Karena dia sendiri yang harus ada di salonnya. Nggak ada employee kan, Lis, gitu. Nah, kebanyakan juga kalau bisnis-bisnis yang kecil, skala kecil ini, minjem dulu kan untuk gedein bisnis ya. Nah, nanti kalau lagi udah mulai rame ya, mesti ngutang gitu ya. Nah, nanti kalau ngutang pas udah utang, terusnya sepi tokonya yang ada. Udah gitu pusing, stres gitu ya. Nggak semuanya ya, ini aku ngomong in general ya. Nggak semuanya itu terjadi juga gitu. Tergantung model bisnisnya. Tapi yang jelas kalau yang namanya bisnis yang karyawannya di bawah 500 itu masuk ke self-employed. Belum owner. Nah, ini yang namanya kuadran yang aktif income. Harus selalu aktif baru ada uang. Kalau yang di kanan itu kuadran yang namanya passive income. Di mana business owner itu sebenarnya nih, tunggu sebentar, aku ada satu slide yang bagus banget ya. Business owner itu cuman ada, yang ini. Ya, business owner itu sebetulnya cuman ada 3 cara, Liz. Nih, ya. Yang pertama, itu yang di paling kanan, pojok kanan, itu bisnis konvensional. Yang kedua, franchise, ya. Ini mistype sedikit. Yang ketiga, network marketing. Nah, waktu sampai di sini, gue tuh mikir, oh nggak, Lis? Mau jadi business owner, mesti jadi punya bisnis konvensional. Berapa modalnya gitu ya? Gue uang 1 miliar aja, kalau jadi karyawan nih ya, untuk ngumpulin uang, punya apartemen deh 1, nyicilnya bisa tahunan gitu ya.
Ini kenyataan ya. Dan Karena nggak semua orang punya kesempatan punya apartemen. iya, Cuma maksudnya di level tertentu mungkin ya. iya. Nah, gue kan waktu itu udah ada di posisi yang lumayan loh, Lis ya. Satu level di bawah director kan lumayan ya. Itu mau punya apartemen, gue nyicil loh. Ya, apalagi orang-orang yang nggak semua bisa sampai di situ. Tapi mungkin kalau yang direktur gitu ya atau CEO mungkin lain cerita lagi. Tapi tetap aja ada keterbatasan gitu ya. Konvensional gue nggak mampu deh, gue nggak punya tabungan sampai miliaran aja nggak punya saat itu. Ya terus mau beli franchise. Nah ini gue udah hampir nih Lis. Gue hampir beli franchise. Udah gue siapin. Udah sudah ngobrol lah sama salah satu chain supermarket, minimarket ya. Karena gue pikir ya udah toko nyokap gue mau gue jadiin aja ruangannya, gue jadiin yang franchise yang chain gitu ya. Untung nggak jadi karena gue ketemu sama Tita Maki. Jadi in between gue lagi mau memutuskan untuk mengambil franchise, gue ketemu yang namanya sebuah network marketing. Dan ini modalnya nothing. Modalnya boleh dibilang nothing. Modalnya cuma impian aja. Karena gue pengen berubah hidup. Gue punya impian nih, gue ngambil jalur ini. Jadi gue langsung bergabung bersama Tita, dibimbing gue. Dibimbing Lis. Jadi gue masuk ke kuadran ini. Nah, perubahan mindset nih. Dari kuadran active income ke passive income, itu mindsetnya, ini ada temboknya nih. Temboknya itu tebel. Untuk merubah, bayangin mindset gue employee 27 tahun, suruh rubah jadi mindset business owner. PR banget, Lis. Berarti pindah mindset tuh gimana, Sil? Mungkin teman-teman agak bingung tuh. Kalau nggak biasa dengar ya. Pindah dari kuadran ES ke BI gitu ya. Ada perubahan mindset gitu. Ya, Apa tuh? Contohnya Gitu. mindsetnya employee itu beda sama mindsetnya business owner. Business owner biasanya orangnya lebih inovatif, berani terima tantangan, tidak menyerah. Itu mindsetnya business owner ya. Lebih kreatif ya. Survivalnya tinggi ya jiwanya. Kalau lagi hujan nih, Lis, gitu ya, lagi hujan atau lagi badai kayak sekarang lagi COVID, business owner pasti mencari cara untuk gimana bisa survive company-nya supaya bisa bayar employee-nya, bisa bayar gaji gitu kan. Sementara employee, ya udah gue pasrah, kalau bisa sih di rumah aja gitu. Gue nggak from aja gitu ya. kalau bisa gue makan gaji buta juga oke gitu mindset employee. Nah itu terbentuk. Terus kayak misalnya mau belajar nih, mau meningkatkan diri, mau bertumbuh secara mindset gitu ya, ikut training, maunya dibayarin Lis kalau employee. Mindset employee tuh kalau bisa gue dibayarin gratis gitu untuk belajar, padahal untuk bertumbuh secara personal tapi mintanya dibayarin. Itu gue dulu juga begitu untuk berubah. Fasilitasnya begitu soalnya. Disuruh bayar apa waktu itu ya, salah satu training, padahal trainingnya untuk kepentingan pribadi loh sebenarnya, bertumbuh diri sendiri. Kok bayar ya? Kayak gitu karena mindsetnya karyawan. Beda loh, beda banget gitu ya. Semua ini ada mindset yang beda. Sama investor juga luar biasa. Coba kalau kita perhatiin investor besar yang kelasnya berat gitu ya. Wih, cara mikirnya cepet banget. Mereka berani mengambil keputusan cepat dengan resiko tinggi gitu. Kalau yang ini kan yang di koden kiri ditawarin sesuatu langsung, bisa ya gue ya? Masa bisa sih? Iya, benar. Apa-apa udah mikir gagal. Nah, itu mindset di sebelah kiri. Beda banget, Liz. Gitu. Nah, ini buat gue belajar. Tapi karena di sini gue punya sekolahan ya, yang punya sistem yang namanya FFG system, itu luar biasa memang. Membuat orang yang zero. Bahkan gue masih kuliah, ada orang-orang yang gak kuliah, Liz. Itu ketolong banget gitu lah. Jadi inilah Liz yang merubah, yang membuat gue itu mengambil keputusan untuk berubah gitu ya. Jadi mengambil jalur network marketing karena emang itu satu-satunya jalur yang menurut gue bisa gue lakukan gitu. Sil, kalau balik ke slide sebelumnya Sil, itu ada kata-kata yang bagus tuh. Yang mana, Liz? Yang ada gambar orangnya. Bisa nggak dibalikin? Dibalikin yang mana nih? Itu kan ada active income. Kalau active income itu berapa
orang-orang tuh sebenarnya ada di active income, 95% ya. Oh iya, gue cerita aja ya. Iya. Kenapa bisa gitu banyak tuh? Jadi gini, Ya, nggak ada. Baik karena aja deh, nggak apa-apa deh. kita kan gini, bentar. Close aja sih, Ya, nggak apa-apa. ya. Mana sih? Close aja. Nah, kita kan gini, Lis. Kebanyakan kan seperti tadi ya, rata-rata orang nggak mengerti mengenai adanya 4 kuadran ini. Biasanya mereka langsung mencari pekerjaan. Akibatnya apa? 95% itu ada di kuadran kiri. Di kuadran yang namanya active income. Karena semua berlomba-lomba cari pekerjaan. Coba dia perhatiin kalau kita waktu gue dulu belum mengerti ini, gue juga bilang ke anak gue gini, ntar kalau udah gede mau kerja di mana gitu. Gitu. Nyokap lalu mau kerja di mana? Kerja di mana? Identik dengan kirim CV. Nah, sekarang gue udah mengerti anak gue mau berkarya apa. Mau bisnis apa. Pertanyaan gue supaya gue ngarahin ke kuadran yang sebelah kanan gitu. Tapi ada teman gue ngomong gini loh, masa semuanya orang ada di situ? No, memang kalau ada di situ semua orang udah makmur, makanya kenapa hanya segelintir orang, karena yang tahu juga segelintir orang, yang berani memutuskan juga segelintir orang. Gitu. Jadi kayak begitu, Lis. Jadi sedangkan di kuadran passive income itu di dunia ini kurang lebih 3% aja gitu. 3% aja. Passive income tuh maksudnya apa tuh, Sil? Passive income sebelumnya ini benar nggak ininya apa live-nya kayaknya putih aja tuh kok. Ini udah benar ya? Bentar ya. Di close aja screen-nya. Stop share. Di bagian atas itu ada stop share. Nah, ya oke. Nah, sorry ya teman-temannya. Gangguan bukan pada pada mata Anda, tapi pada Facebook. Maaf ya. Jadi passive income tuh kayak gimana tuh, Sil? Kan banyak tuh orang ya, kalau aku suka diajakin bisnis, bisnis nih aja gitu. Nanti bisa dapat passive income loh gitu. Iya, sering banget tuh. Banyak banget gitu. Gue pernah dijelasin juga gini, ayo Mbak Silvi ikutan Mbak, kan lumayan Mbak passive income. Maksudnya gimana? Nanti kalau Mbak misalnya jual berapa, terus kan dapat bonus Mbak, kan lumayan Mbak passive income. Dalam hati aku, passive income dari mana? Nah, ini salah kaprah. Kalau passive income itu terjadi kalau kita gini nih, Lis, kita misalnya diam 1 tahun. 1 tahun nggak ngapa-ngapain ya, cuma di rumah aja kayak sekarang nih, COVID 3 bulan. Jalan-jalan. Iya, COVID 3 bulan nggak ngapa-ngapain, tapi penghasilannya datang terus, bahkan makin banyak. Nah, itu passive income. Ya, contohnya misalnya kita punya apartemen 1, gitu ya, misalnya nih. Itu passive income nggak? Mungkin passive income disewain dapat, tapi sebenarnya bukan itu. Justru jadi aset yang menghasilkan aset, gitu ya, itu baru istilahnya bisa passive income. Gitu. Bisa dikatakan passive income, bukan uang kecil-kecil receh-receh itu, bukan. Berarti penting ya punya passive income ya. Banget nulis dulu gue tuh nggak nyadar tau nggak, tiap kali gajian gitu ya, kan ini common ya, gajian pas tanggal 8 pas mulai disebar-sebarin cicil ini, cicil itu. Kayaknya ini bukan suatu rahasia, tapi rahasia umum gitu ya. Kita semua ya. Nah, sebenarnya gue juga prihatin sih, Lis, sama gaya anak muda yang karyawan ya. Lihat deh, gaji 5 juta, setiap minggu ke kafe. Sekali 50.000, 100.000. Ya, karena orang tuanya mungkin berkecukupan, tapi mindset-nya apa? Nah, itu. Jadi, kadang-kadang nih, kemarin kan kita ada satu sesi ya, bagus banget ya. Mungkin teman-teman kalau bisa nanti masuk deh. Nanti tanya ke teman-teman yang ngasih link ini atau yang ada di sini ya, bisa tanya ke kita. Kemarin tuh ada satu pelajaran bagus banget dari Bu Floren Kasih ya. Dia memberikan pengetahuan mengenai financial literasi. Melek finansial. Nah, sebenarnya itu melek finansial itu harusnya diajarin waktu kita tuh udah SMA lah.
Jadi Iya. ngerti cara manage uang. Nah, yang gue suka tuh, Lis, gue di sini juga diajarin loh. Cara manage uang aja diajarin gitu loh. Pundi-pundinya masuk kemana, sehingga pada saat kita nggak capek kerja terus cari uang gitu. Iya, gitu. Jadi kita bisa dari B, kita bisa loncat ke I ya. Ya. Bisa bergeser ke I gitu kan. Karena umumnya orang-orang yang ada di I adalah orang-orang yang ada di B. Sekarang kalau misalnya orang ada di E dan S, bisa nggak sih pindah ke I? Mau invest apa lah orang kalau udah gajian duit. Yang ada pinjem sana, pinjem sini gitu ya. Itu common lah. Nanti belum pakai kartu kredit. Ini juga kebiasaan yang jelek banget yang aku dulu begitu pakainya, tapi belajar juga di sini. Jadi untuk bijak gitu ya menggunakan secara financial. Iya. Gitu. Terus gimana sih kalau misalnya caranya kita tuh bisa punya passive income gitu seperti Sylvie gitu. Mungkin bisa sharing ke teman-teman nih. Kan pasti pengen punya passive income yang nggak sekedar passive income gitu ya, yang bukan cring tapi gedebuk ya, maunya kan begitu kan. Iya. Gimana tuh caranya? Gini, kalau mau passive income kan ada beberapa cara ya. Misalnya nabung ya, dari dulu nabung, terus dikumpulin, bener-bener disiplin nih. Setiap bulan mungkin dalam waktu 30 tahun bisa jadi 1 miliar. Nah, 1 miliar itu misalnya dia invest sesuatu yang bisa menghasilkan uang lagi. Kalau orang bisnis tuh ngomongnya gini, it takes money to create money gitu. Yeah. Nah, jadi bisa, boleh dengan cara itu. Cara kedua, mungkin ada orang yang pikirannya asuransi. Gue asuransiin aja nih segede-gedenya. Pertanggungannya yang kalau terjadi apa-apa, kalau gue sakit, dapat uang kalau langsung banyak. Nah, uangnya itu bisa dipakai. Ada yang pemikirannya begitu loh. Ya, kalau gue sih, kalau bisa jangan sakit sampai kita dipanggil gitu. Ada orang yang mindsetnya sakit nanti enak, ada yang bayarin gitu kan. Kok mindsetnya begitu gitu, beda banget. Mindsetnya sakit ya. Sakit gitu. Jangan sakit dong. Kalau bisa sepanjang usia kita diberikan, kita itu sehat dan itu bisa. Iya, sehat dan kita bisa menikmati uang yang kita hasilkan dong, bener nggak? Oh iya, sehat dulu. Kalau sekarang jadi ada istilahnya apa tuh, banyak waktu dan banyak uang. Nah, kan banyak tuh, Liz. Gue dulu nggak ngerti tentang ini. Banyak orang yang keempat nih, Liz. Itunya ya, apa ya, kelompoknya gitu ya. Ada orang yang banyak waktu, nggak ada uang. Banyak nggak? Banyak. Kita lihat orang di jalan, mungkin cuma main gitar, bengang-bengong, seharian tidur. Padahal ngapain tidur terus ya? Suatu saat kita tidur selamanya gitu ya. Kan hidup cuma satu kali gitu ya. Nah, itu banyak banget loh. Karena mereka nggak tahu, mereka nggak ngerti sebenarnya. Mana mengerti mereka ada yang namanya kuadran itu di sebelah kiri kanan, nggak ngerti gitu ya. Nah, terus ada orang yang juga ini nih, Liz. Waktunya nggak ada, uangnya banyak. Ya, uangnya banyak banget. Waktunya nggak ada, uangnya banyak. Sampai dia baru sadar begitu dia disadarkan, loh, waktunya udah lewat. Karena duitnya banyak. Dia sampai saking ngumpulin duit, tapi dia nggak spending gitu. Nggak enjoy juga dong. Ya, nggak enjoy. Nggak ada waktu soalnya, Liz. Iya. Yang parah lagi, udah nggak ada waktu, nggak ada uang. Banyak kan? Sibuk dari pagi sampai malam, lembur lagi dari pagi sampai malam, tapi kalau diajak jalan-jalan ke Amerika, aduh enggak deh, jangan deh, Singapura aja katanya gitu. Dan begitu mau ke Singapura, ntar aja deh, anak gue mau sekolah. Gitu kan? Atau enggak tanggal 15 sama tanggal 20 udah pusing. Ya, gitu. Ya. Kan dia pinjam, gali lubang, tutup lubang. Kadang-kadang gini, Liz, kadang-kadang tuh pakai dalih apa? Janganlah, jalan-jalan belakangan lah, paling penting pendidikan gitu. Bukan apa, karena keterbatasan pundi tadi. Gitu. Nah, jadi ada yang kayak gitu. Tapi ada, lihat deh, ada orang-orang yang udah uangnya banyak, waktunya banyak. Banyak waktu, banyak uang. Siapa sih? Iya, gitu. Nikmat. Saya juga mau itu. Oh, yang itu. Mau gitu. Justru gue di sini belajar untuk seperti itu. Jadi punya freedom ya. Karena gini, sekarang kalau punya uang banyak, orang bilang, gue suka freedom. Tapi
nggak ada waktu. Apakah dia punya freedom? Nggak ada, orang waktunya nggak ada, mau spend uang aja nggak bisa gitu loh, karena nggak ada waktu. Penting banget ya. Jadi harus ada waktu gitu loh, dan ada uang, baru yang namanya hidup itu istilahnya make the most of it Lebih gitu. berarti ya, lebih berarti atau mempunyai value gitu kan. Iya gitu, Liz. Iya kan? Jadi kalau cuma dinikmatin sendiri, terus kita juga nggak, ya jelek lah, bodo amat lah, ngeliat orang lain selalu sendiri, gitu kan. Ada kan orang-orang yang begitu kan, yang penting gue selamat, Iya. gitu kan. Ada yang Gue seperti itu. suka juga tulis, kalau di sini dia namanya network marketing ya, kita Hmm, kaya rame-rame, berhasil rame-rame, dan nggak ada kata gagal, nggak ada kata bangkrut. hmm, Yang ada orang nyerah aja, tapi hmm, tidak ada yang namanya gagal atau bangkrut, tidak ada. Nah, yang gue suka gitu, karena sebenarnya gue kata orang, lu bisa nih, kayak kalau misalnya lu mau jual ini A, B, C, bisa, tapi kayak sendirian. iya, Gue nggak mau. Gue pengen yang bisa bangun diri, bangun orang lain, jadi nolong diri sendiri dan nolong orang lain. Nah, itu jawabannya hanya di network marketing. Jadi, ya, kalau kalau di corporate kan yang namanya CEO cuma satu ya. iya, nggak ada. Kalau Kan nggak mau mungkin ganti, dong, nggak ikut-ikut mungkin, dulu dari nggak situ. Gitu. ya nggak mungkin dong dia kalau misalnya CEO, terus kan dia ada direktur-direkturnya gitu ya. Iya, Mudah-mudahan ya ada CEO yang dengar gitu kan. CEO atau ada direkturnya 4. Nggak mungkin dong dia ngajarin direktur ini how to be a good CEO gitu kan. Dia bisa ketendang atau dia kehilangan direktur itu cabut keluar kan. Betul pasti. nggak? Ya, itu Ya, ya salah satu kalau misalnya dia tetap mau stay di situ, CEO dia create spot baru gitu ya. Spot baru, ya wakil CEO lah atau wakil dirut gitu kan. ya, Untuk maintain si direkturnya gitu. benar-benar. Benar nggak? Kayak misalnya gue dulu waktu misalnya pengen naik jabatan, gue lihat di atas gue ada si A, si B, si C, dan kayaknya potensi semua gitu, gitu Hmm, ya. Jadi berarti gue mesti ngalahin yang lain dong untuk betul, karena cuma satu kan posnya kan. posisinya gitu. Iya. Nah, gue termasuk perjalanannya panjang, Lis, Hmm, karir gitu ya di dunia di kuadran itu termasuk panjang gitu loh. Makanya akhirnya, nah itu caranya ya untuk bisa punya usaha sendiri, pilihannya itu. Terus pilihan lagi jadi pedagang kecil. hmm, Kuadrannya baru pindah ke S, move tuh ke kuadran iya, S gitu ya. iya, Tapi orang-orang, gue salut juga sih orang-orang yang berani berpindah ke kuadran S tuh. Biasanya iya, orang-orang ini adalah orang-orang yang fighter, iya. tapi suka nggak tahu caranya. Nah, Hmm, indahnya kalau dia mengerti cash flow kuadran ini, dia bisa ada di business owner gitu. Nah, business owner cuma 3 cara. Uh, tadi. Nah, pilihan yang network marketing itu bagusnya apa? Kalau kita mau usaha bisnis kita itu berhasil, kita tuh harus berafiliasi. hmm, Nggak bisa sendirian. Kayak gue iya. partneran, kan? Partnernya Kalau di corporate kan sendirian tuh, fight sendiri, karena tempatnya cuma sendiri kan. gitu bedanya, Liz. Nah, kalau kita di sini itu justru bukannya nyikut orang, tapi menarik semua itu bersama-sama. Ada yang namanya sampai di posisi istilahnya kalau naik gunungnya sampai di atasnya rame-rame gitu. Hmm, Gitu. Jadi sebenarnya simple, asal mau humble aja. hmm. Mau humble aja. Tinggal ngikut doang kok gitu. Memang sih ya waktu kita jadi karyawan kan kita juga mikir ya nggak mungkin selamanya kita stay di perusahaan ini Iya. terus kan. Jadi kita mulai berpikir tuh, aduh kerja apa ya? Yang tadi Sylvie ngomong pasti ya. Jadi ya udah deh kita buka bisnis kecil-kecilan gitu. Karena juga nggak ada modalnya juga kan. Nggak semua orang punya modal. Ya kan nggak semua orang gajinya besar gitu kan. Betul. Betul nggak? Ya, Terus jadi dia pindah ke S. ya, Ya kan? betul. Ke S. Betul, heeh. Biasanya kan Rata-rata itu, gitu tuh. itu pattern yang umum ya. Kalau orang nggak siap ya, pattern yang umum. Nah, gue pun juga waktu itu kan begitu pikirannya. Ya, gue mau ke ini gue beli franchise salah satu minimarket chain gitu ya, bisa Ya. berkembang gitu ya, gitu. Nah, pikirannya kayak gitu, tapi sebenarnya eh, karena nggak ngerti aja. Makanya gue udah ngeliat orang-orang ya gue perhatiin kan yang udah pada pensiun-pensiun ya gitu ya. Apalagi kalau pensiun di
pensiun di masa pensiunnya itu banyak orang yang gini, uang pensiun dapat misalnya 500 juta misalnya, misalnya ya, atau 1 miliar lah, atau 2 miliar gitu ya. 2M. 2M. Kadang-kadang orang nggak sadar nih gini, gue dapat uang 2M gitu ya. Tapi Gede, coba, gede banget. kan gede kan? Coba deh dibagi ya, 2M itu dibagi selama berapa lama masa pensiun itu dibagi. Yang ada itu sama aja ibaratnya gajinya turun sampai ke 100 level di bawah. Ya, gitu ya. Tapi nggak sadar. Gitu, karena uang sekali, tapi habis itu kan dia nggak ada kerjaan, nggak ngapa-ngapain. Nah, ada yang gini, beli gue beli franchise yang kecil-kecilan tuh, yang kayak misalnya beli kebab. Iya. Gue pernah tanya ya, Lis ya, kayak misalnya mau bikin seperti itu tuh, modalnya sekitar 55 juta, tapi penghasilannya 3 juta, 2 juta gitu. Ya. Sekarang kalau ngomong jujur nih, orang dengan penghasilan 3 juta, 4 juta, bisa nggak kuliahin anak di luar negeri? Ya bisa lah, udah pasti. Nggak bisa. Nah, ini sebenarnya fenomenal sih sebenarnya ya. Nah, kadang-kadang orang seperti itu belum apa-apa udah nggak bisa melihat lebih bisnis gitu, nggak kepikiran. Padahal lewat network marketing dengan modal sangat kecil bisa yang namanya penghasilannya miliaran. Amazing beneran, Bang Lis. Justru ini sebetulnya satu jawaban gitu. Terus kalau misalnya buat orang-orang yang, taruhlah kan teman-teman aku nih banyak nih yang udah pensiun ya, udah masuk masa persiapan pensiun MPP gitu. Jadi ada perusahaan yang kasih pandangan gitu untuk karyawan-karyawan yang MPP ini ya. Jadi bukan kasih kayak training atau workshop, setelah pensiun kamu harus usaha apa, bla 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 begitu kan. Ya kan, ada kan seperti itu ya. Jadi kalau mereka gitu, telat nggak sih mereka untuk ikut seperti Sylvie ini kalau misalnya mau membangun bisnis dari zero kan? Sebenarnya kan ada kekhawatiran bagaimana kalau misalnya gagal gitu kan ya. Padahal kan semua bisnis juga bisa aja gagal kan, bener nggak? Seperti itu. Sebenarnya ada resiko gagal ya, tapi network marketing nggak ada. Kalau terus aja istilahnya terus bergandengan dengan partnernya secara kuat gitu ya, itu nggak ada kata gagal. Nah justru kalau cuman gini ya, kadang orang gini, network marketing itu kan tidak ada istilahnya, mungkin buat orang tuh gengsi gitu loh, gengsi gitu, karena nggak ada kantornya. Kayak kalau misalnya udah nggak laku di mana-mana, ya udahlah jalanin itu aja lah. Gitu. Padahal salah banget itu. Padahal justru istilahnya gini, kalau yang namanya yang kecil-kecilan tadi gitu ya, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi lihat, kadang gini ya, orang tuh dihadapkan dengan peluang, tapi ada orang yang setiap ngelihat peluang nggak bisa lihat gitu. Peluangnya di depan mata, tapi dia nggak bisa lihat peluangnya. Nah, untuk supaya bisa lihat, sebenarnya kita punya checklistnya. Ya, checklistnya. Apakah bisnisnya global? Apakah bisnisnya ini punya networknya seperti apa? Afiliasinya sama siapa? Itu dia. Kemudian produknya apa dulu gitu. Lalu ada support system nggak? Nah, kadang-kadang juga tentang support system, salah kaprah. Support system itu dipikir ya kayak ada laptopnya, ada kayak gitu. Padahal dashboard seperti biasa gitu ya. Ya, kayak gitu. Padahal bukan itu. Support system itu sifatnya kayak sekolah bisnisnya. Jadi kita tuh dibimbing, ada sekolahannya. Nah, ini yang mahal. Kenapa? Seperti apa tuh sekolahnya? Kalau gue namanya FFG system. Freedom FedNet Global. Jadi ini kayak komunitas juga ya, ini komunitas sebenarnya karena global, udah ada di 80 negara lebih, bahkan di 5 benua. Jadi bisnis kita itu tuh bisa bukan cuma main lokal. Jadi kayak kita misalnya, kita mau punya partner bisnis di, kayak gue punya partner bisnis di Belanda gitu ya. Ya kan? Gue bisa kan online, pakai Zoom, atau pakai video call, sekarang WhatsApp call, pakai WhatsApp video call gitu kan ya.
kita jelasin bisnisnya gini-gini, tertarik nggak kita berpartner gitu ya. Berkembang lah bisnis kita sampai ke sana. Iya. Ya, gitu. Jadi, dan apa ya namanya, luas banget lah gitu. Sifatnya luas, Lis. Gitu. Jadi kira-kira apa aja nih tips-tips Silvi kalau misalnya buat teman-teman yang mau menjalankan network marketing? Apakah boleh, aduh tapi saya masih kerja nih, jadi dia perlu income pasti gitu ya, kan ada apalagi kepala rumah tangga gitu ya, anaknya sekolah 3 SMA, SD, SMA, SMP, SD, jadi butuhnya kan banyak ya, kalau misalnya ditinggalin terus jalanin gagal, nah itu tipsnya apa tuh Sil? Ya. Gitu, apakah bisa gitu? Yang pertama tips saya kalau mungkin tipsnya gini ya. Pertama kalau kita punya impian gitu ya, punya impian dulu. Kalau kita punya impian, pasti kemungkinan berhasilnya itu besar banget gitu. Nah, kedua, berani memutuskan. Ya, keputusan tuh penting. Kayak saya selalu gue ngomong gini nih, Lis. Gue bilang ini keputusan terbaik dalam hidup saya, hidup gue. Karena benar-benar gue mengalami perubahan hidup. Benar-benar mengalami perubahan hidup. Yang dulunya tidak ada freedom ya. Tidak ada freedom itu kan perubahan ya. Dari timing aja, time freedom aja udah luar biasa. Gitu. Jadi sehingga kayak misalnya dulu gue inget misalnya nih ya kalau lagi kerja ya, tanda tangan aja kan kita diuberin kan. Iya. Zaman dulu tuh belum ada yang tanda tangan langsung pakai online istilahnya ya, digital. Dulu kan mesti fisik, kita harus basah. Iya. Apa istilahnya? Tanda tangan basah. Tanda tangan basah gitu ya. Iya, mesti tanda tangan sendiri. Jadi kalau lagi cuti, ada di mana? Kan gitu kan, kita buru-buru, nggak ada freedom lah. Dan itu memang wajar gitu ya, karena kan kita dibayar gitu kan. Iya. Nah, kalau bisa nggak cuti ya. Gitu. Kalau bisa kerja 36 jam, 36 jam. Iya. Jadi sebenarnya kalau ngomong jujur lagi nih, kalau mau ngomong jujur, sebenarnya pada saat kita bekerja di kuadran E, itu menggantikan waktu dan tenaga dengan uang. Ya, gue waktu digituin, waktu awal gue pertama nih Lis digituin, menggantikan waktu enak aja loh. Gue nggak terima loh. Tapi begitu gue masuk ke dalam, oh iya bener aja ya, iya bener juga. Karena kan harus terima. Gue cuma punya waktu. Terus gue kerja, dibayar sama pakai duit, pulang. Gitu ibaratnya kan ya. Terus mikirin lagi, mesti gimana strateginya gini-gini. Tapi at the end, yang tadi Robert bilang, itu menohok gue, Liz. Dia bilang, why you work so hard for something you will never own. Ya, itu tuh. Gue langsung, iya ya, gue kerja mati-matian, gue nggak bisa own. Ya emang nggak bisa. Orang karyawan udah dibayar. Ya terima lah, gitu kan istilahnya. Kayak gitu, Liz. Liz? Drop ya? Jadi banyak yang message saya, ya, di Japri atau saya kan pasang status saya gitu ya. Jadi bangga nggak gitu? 27 tahun jadi karyawan, bangga nggak? Bangga nggak coba kira-kira teman-teman dari paparan tadi? Kira-kira bangga nggak? Ada beberapa orang sih, dia bangga dengan kerjanya dia puluhan tahun karena dia bisa mensekolahkan anak-anaknya, terus ya pokoknya berkecukupan lah gitu. Terus terang gini, Liz. Gitu menurut dia begitu. Terus terang gini, Liz. Sebelum gue ada di network marketing ya, gue bangga loh. Karena apa? Karena dari sekian orang yang ada di posisi itu tuh 6 orang doang gitu ya, level posisinya. Artinya kan dari ribuan orang gue ada di situ, lumayan dong ya bang. Tapi ujung-ujungnya, inget ya ujung-ujungnya nih, selesai. Thank you Silvi gitu ya. Yang gue recall lagi gini, gue pernah kan gue lama di dairy industry kan.
Gue di dairy industry kan total 27 tahun tuh di dairy industry. Sebenarnya ada beberapa tahun yang melenceng sedikit ke industri snack. Jadi total bekerja pokoknya 25 sekian tahun itu di dairy. Nah itu gue datang nih, pokoknya sedih juga gitu ya. Datang ke pabriknya gitu ya. Datang mau bertemu seseorang di pabrik gitu ya. Dia ngomong gini, maaf Mbak, dengan siapa ya? Loh, Mbak nggak inget lagi. Dia udah nggak mandang lagi. Padahal gue dulu yang ibaratnya create iklan sampai segitu, segitu luar biasanya gitu. Orang lah gitu ya. Ya lupa, ya karena kan ya tadi balik lagi, lu kan udah dibayar, selesai gitu. Ya jadi gue bersyukur aja, tapi lebih bangga gue ada di sini di network marketing. Jadi intinya kalau misalnya Sylvie 27 tahun jadi karyawan, terus ketemu network marketing, bangga di network marketing, sebaiknya kita dari muda dong. Gini. Mungkin pertanyaannya gini, nyesel nggak Sil tahu network marketing setelah 24 tahun apa? 24 tahun apa 20? Berarti gue 20 tahun. 20 tahun? Jadi kerja, gue baru ketemu network marketing. Kerja, terus ketemu network marketing, sempet kerja itu beriringan sama network marketing, Liz. Iya. Jadi gue ngejalanin bisnisnya malam-malam, pagi sampai sore kerja, malam-malam gue jalanin bisnis. Berarti harusnya jangan nunggu 20 tahun dong. Dari sekarang anak-anak muda jalanin aja. Jangan, nah udah sekarang lebih kreatif juga. Mereka cuman kadang-kadang gini, kreatif tapi tadi ada di kuadrannya S. Iya. Ngerti, harus ada di kuadran B nih, Liz. Nggak apa-apa kalau misalnya mereka mau kuadran B, mereka mau membuka franchise. Misalnya contoh lah, mereka sekarang misalnya punya restoran kecil, tapi dia punya cita-cita franchise-nya mau sampai seluruh dunia. Nah itu bisa jadi di kuadran B, business owner ya kan. Boleh aja kalau mau pakai cara itu. Tapi balik lagi tadi, cuma ada 3 cara. Ini bukan kita loh yang ngomong 3 cara itu, ngomong seorang pakar Robert Kiyosaki. Robert yang ngomongnya. Iya, kalau kayak gue, ya network marketing nggak ini ya. Makanya sekarang kan kalau dibilang di dalam masa COVID gini, itu banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, mulai mencari-cari kerja. Dalam hati, ya ampun, wong simple banget tuh nggak? Hanya perlu humble. Gengsinya dibuang dulu lah. Gengsinya tuh buang dulu gengsinya. Sekarang gini, anak gue nih Liz, waktu gue ini, terus dia bilang, mama nggak malu, mah. Loh, apa yang mama malu? Emang mama mati ada judulnya, mantan business unit head nutrition for women. Emang ada judulnya gitu? Emang ada judulnya meninggal mantan direktur, mantan CEO, ada judulnya emang di nisannya itu loh, ada nggak judulnya? Kenapa mesti malu gitu loh? Justru semakin gue dalemin, justru semakin gue bener-bener bangga terhadap gini loh. Kita membelikan value hidup bukan hanya uang loh. Karena di sini bukan soal uang doang. Dari berbagai aspek kehidupan kita dibenerin, Liz. Gitu. Jadi sebenarnya jangan menunggu ya. Ya tapi ini semua indah pada waktunya ya. Tapi kalau udah tahu, terus nggak ini ya, udah tahu ya. Ibaratnya gini, gimana sih kalau udah tahu ya? Udah tahu ini lewat sini akan lebih cepat. Kenapa mau lewat sini yang lama, muter-muter dulu gitu. Ya kan? Jadi misalnya nih ada jalan nih, satu jalannya jalan tikus, muter, nyampe ke sana. Tapi jalan ini tuh jalan yang lancar, yang udah ada, yang gandeng. Kayak naik gunung nih, Liz. Ibaratnya kalau naik gunung, kan kita naik gunung ya kita nggak ngeliat kan apa yang di atas ya. Iya. Nah, di atas kan udah ngeliat. Broaden di bawahnya gimana, dia udah ngeliat. Iya. Atas ini kita lagi mau digandeng ke atas. Nurut aja, ikut aja, nanti ikut sampai di atas tuh. Dan indah luar biasa. Atau sebaliknya, mau nyelam nih, jangan kecipuk berenang di atas, nggak lihat apa-apa. Dalam sampai nyelam sampai ke bawah, ikannya indah-indah. Jadi ibaratnya jangan snorkeling ya, diving ya. Gitu. Jangan ngintip-ngintip doang, belum apa-apa, ngintip-ngintip, aduh dingin nih, aduh apa, kan kalau kita mau diving kan gitu kan, aduh ntar gue tenggelam nggak nih ya, gue bisa nggak nih, ntar gue digigit hiu nggak, ada punya ketakutan gitu. Nah itu hilangin semuanya, nyelam sampai dalam gitu.
baru deh kelihatan, mulai makin indah, makin indah, makin indah. Gitu sih, Liz, sebenarnya. Jadi kalau 27 tahun, entah berapa puluh tahun kerja sebagai karyawan, kalau melihat bisnis ini pasti lebih indah, lebih bersyukur gitu ya. Tinggal ya. open heart, open mind, open heart. Gue nggak mendiskreditkan orang yang jadi karyawan ya, Liz. Boleh aja, itu pilihan gitu ya. Yang jelek tuh kalau nggak ngapa-ngapain, nganggur. Pengangguran, nah itu jelek. Iya. Better jadi karyawan daripada do nothing gitu loh. Tapi ingat, itu kuadran yang, nah tadi, jadi harus dipelajarin nih, itu kuadran yang tidak aman. Bukan nyaman, kuadran yang nyaman, tiap bulan dapat gaji, nyaman kan? Iya. Nyaman. Tapi sebenarnya kuadran yang sangat tidak aman. Nah, jadi balik lagi, pilihan sih, gitu. Tapi mau yang nyaman, apa yang mau freedom gitu ya. Iya. Kalau bisa, ini kan nyaman. Kalau bisa freedom, udah time freedom, money freedom, ya semuanya. Jadi ini loh, mainnya ini peace kayak gue gini ya, misalnya COVID nih ya, lah gue tenang lah, emang kita biasa juga bisnisnya dari rumah, online, nggak mesti keluar-keluar, nggak mesti ketemu orang, ketemunya begini aja gitu. Ngobrol begini gitu ya. Mau demo produk, demonya begini, tinggal kasih lihat. Ya kan? Betul. Diri sendiri. Karena gini bidangnya kesehatan, siapa sih orang yang nggak mau sehat ya, Liz? Buktinya 6 tahun hidup tanpa obat. Nggak, maksudnya itu amazing banget gitu. Jadi sebenarnya tinggal buka hati, buka pikiran, memutuskan, melangkah. Dan humble ya, yang penting itu ya. Humble. Soalnya kalau kitanya nggak humble, udah ketutup semua, udah keblok. Ngeblok, Liz. Gue waktu awal-awal juga gue belum humble, Liz. Ya gimana mau langsung humble ya, gila. Gue jabatan segitu, dari sekian banyak orang gue ada di situ kan, kalau apa-apa dikit tuh, gue udah tahu lah. Gue tahu lah itu. IQA-nya gede banget, sok tahu. Kagak tahu apa-apa tentang industri network marketing, tapi sok tahu. Ada yang belum apa-apa. Itu kan yang enak yang ini, yang enak yang itu. Ngapain, Mbak? Nggak ngerti. Mereka nggak ngerti. Jadi jangan ngomong kalau nggak ngerti. Ketemu orang yang nggak ngerti, terus kita dengerin orang yang nggak ngerti. Ya ikutan yang nggak ngerti dong kita. Jadi kalau kita mau ngerti, ikut orang yang udah ngerti. Kan udah jelas. Kalau guru kita nih, Pak Onggi Yanata, udah jelas dia ada di mana. Sosok yang Pak Onggi Yanata itu sosok yang dari zero. Dia menciptakan sistem yang begitu proven ya, terbukti, Liz. Nah, jadi ngapain lagi susah-susah kita ciptain sistem. Kadang-kadang gue suka ketemu orang yang gini, yang memang orangnya mungkin mau kreatif gitu ya. Gue bisa lah, ini gue bisa ikutin lah. Gue ngapain ngikutin? Lah udah ada orang yang ciptain, tinggal dipakai gitu ya. Ada orang yang ciptain, tinggal diikutin gitu ya. Gitu. Jadi tergantung orangnya ya. Tergantung orangnya, Liz. Bagaimana cara dia melihat. Ya, bagaimana cara itu penting. Sil, ini waktunya udah mau habis. Ya, lo nggak terasa loh, udah mau habis ya, udah hampir 1 jam. Nanti kita bikin sesi yang lebih menjurus. Jadi seperti apa sih bisnisnya, network marketing gitu ya, seperti itu ya. Boleh. Jadi kalau saya bisa simpulkan dari kuadran ESDI itu, kita pindah ke B ya. Pindah ke B baru ke I. Begitu ya. Atau berbeda B dan I. B dan I. Gitu. Oke, teman-teman, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Sil? Enggak sih, aku sih senang-senang aja, sharing aja gitu ya. Semoga sharing ini juga bermanfaat, pengalaman hidup, perjalanan karir. Kalau cerita mah nggak ada habisnya deh, karena saya juga senang kalau ngelihat orang lain bahagia, dapat pengalaman. Karena gue juga senang belajar dari orang lain gitu, Liz. Kalau ada pelajaran-pelajaran tentang kehidupan, gue suka deh gitu. Iya, kita nyontek aja ya sama orang-orang ya. Ngapain pusing lagi, bener nggak? Iya kan? Nyontek, tapi nyonteknya mesti yang lebih bagus gitu kan. Pelajaran ini kan network marketing boleh nyontek kan, bisnis yang nyontek kan sebenarnya duplikasi kan. Justru harus nyontek. Orang yang sukses kita contek gitu. Oke, gitu teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Sylvie. Sulis. Ya, semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya.
Sampai ketemu lagi di series yang lain. ya mungkin akan sharing yang lain yang bermanfaat juga. Atau kalau misalnya teman-teman pengen ada request gitu ya, mau sharing apa lagi gitu, atau pengen diskusi apa lagi, monggo lo welcome gitu. Atau kalau pengen tahu lebih detail seperti apa, nggak usah tunggu sesi kita yang lain, langsung aja japri saya juga nggak apa-apa kok. Ya, betul. Ya, japri aja. Oke. Oke. Thank you Terima semua. kasih. Malam, Liz. Thank you. Stay healthy, stay